semangat silaturahim dan saling memaafkan. Seseorang yang membersihkan diri dari rasa dengki ataupun kesalahpahaman yang mungkin terjadi sebelumnya. Ini sering diwujudkan dalam kegiatan tradisi makan bersama, berbagi ketupat, ataupun memberikan sedekah kepada sesama ataupun yang lebih membutuhkan. Hal ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang mencari dan mendapatkan sesuatu, tetapi juga tentang berbagi kepada orang lain. Jadi di sini kita akan mewawancarai Bapak Ustadz Subhan tentang arti syawalan. Oke, Pak. Syawalan itu istilahnya ke Jawa. Asal muasal syawalan itu diambil dari hadis Rasulullah yang mana bahwa ada puasa sunnah setelah lebaran itu dianjurkan, disunahkan untuk berpuasa selama 6 hari dan ketujuhnya itu sudah selesai, itu namanya syawalan. Jadi disunahkan kalau ada Jawa itu membuat ketupat ya. Tapi beda lagi kalau di Madura. Kalau adat Madura itu sudah umum ketika lebaran selesai puasa Ramadan itu sepi, tidak ada lebaran salam-salaman. Tetapi dilanjutkan puasa dulu, puasa sunnah Syawal, terus pas tanggal ketujuhnya bulan Syawal baru ramai seperti di sini. Jadi adatnya beda-beda. Nah, memang itu hanya istilah orang Jawa, istilahnya hanya istilah adat Jawa. Jadi intinya memang diambil dari hadis Nabi. Jadi digunakan untuk berpuasa sunnah bulan Syawal setelah lebaran, diambil dari hari ke 1 ya setelah lebaran, berarti hari kedua 3, 4, 5, 6, 7-nya itu namanya syawalan ya. Jadi adat sini memang setiap 7 hari setelah lebaran itu namanya baca kupat, istilahnya syawalan ya. Jadi isinya diambil dari hadis Nabi, dianjurkan untuk berpuasa sunnah pada bulan Syawal. Jadi istilahnya sekarang namanya syawalan ya. Intinya adat lah, adat Jawa lah. Cuma intinya di sini kebanyakan banyak orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa sunnah syawalan, tapi untuk orang dulu memang kebanyakan seperti itu, mengamalkan syawalan. Seperti di daerah Madura hampir rata-rata semua orang itu masyarakat mengamalkan syawalan, puasa Syawal setelah hari ke-7 baru lebaran, itu di Madura. Tapi kalau di ini sudah umum ya, di mana-mana setiap tanggal 1 ya lebaran Idul Fitri. Jadi itu hanya istilah saja, ada Jawa gitu saja. Assalamualaikum. Kita Masih ada pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaannya yaitu, apa sih tantangan dalam menjaga tradisi syawalan tersebut? Tantangan Iya, apa Mbak? untuk menjaga tradisi ya intinya itu ada Jawa ya. Ya nggak masalah, ini tidak ada istilahnya, tidak menggunakan kupat juga nggak apa-apa, itu hanya istilah saja syawalan. Tapi untuk sekarang memang hampir punah syawalan. Sekarang itu memang banyak orang sekarang yang tidak mengamalkan seperti itu. Jadi ya kalau setelah selesai berarti ya sudah. Jadi hampir ditinggalkan adat Syawal. Itu kan termasuk adat dulu. Tapi yang namanya adatnya dirayakan nggak apa-apa, tidak ya nggak apa-apa. Itu hanya keyakinan masing-masing orang ya. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu, gimana sih orang tua mengajarkan tradisi syawalan ini tuh kepada anak? Ya, istilahnya memang awal itu hadis ya. Jadi bahwa setelah lebaran itu ada namanya puasa sunnah, namanya puasa Syawal. Nah itu selama 6 hari ditutup tanggal 7-nya itu selesai, berarti itu Syawalan. Tapi ya memang dianjurkan, jadi
dianjurkan berpuasa sunnah di bulan Safar. Tapi ya yang namanya sunnah, apalagi setelah lebaran ya, lebih banyak sekarang banyak orang yang tidak mampu juga setelah lebaran menyorakan silaturahim, terus berkunjung ke saudara-saudara, kan pasti akan jadi kebanyakan nggak mampu. Tapi kalau adat di Madura itu sudah kental, jadi semuanya. Jadi kalau di Madura itu tanggal 2 kita sudah mulai puasa Syawal, jadi semua puasa semua. Jadi itu menjadi adat di daerah Madura. Dan kalau di sini hampir adat tersebut hampir punah. Tapi untuk orang-orang tua dulu masih banyak mengamal betul, di ada dengan di daerah Jawa, di daerah ya masih banyak lah orang yang puasa seperti itu. Ya. Terima kasih ya Pak. Iya. Kita bersama Ustadz Edi. Kita mau menanyakan apakah yang khas dari tradisi ketupat? Saya jawab kan, sebenarnya ketupat itu bahasa Jawa yang mengandung filosofi yang mendalam sebagai simbol ngaku lepas, atau dalam bahasa Indonesia itu mengaku kesalahan setelah sebulan penuh kita berpuasa sebagai simbol untuk hablum minallah, dan diwujudkan dengan ngaku lepat atau hablum minannas, atau dalam istilah lain laku papat. Laku papatnya 4 tindakan: lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Biasanya dilakukan setelah selesai melakukan sholat Idul Fitri sambil makan kupat. Walaupun tiap hari makan kupat, tapi tak seindah dan seenak pada hari ini, yaitu Idul Fitri. Oleh karena itu menjadi tradisi khas Muslim Indonesia, terutama Pulau Jawa. Baik, pertanyaan yang kedua. Ya. Mengapa generasi muda mengikuti tradisi ini? Karena sangat penting, karena ketupat itu bukan sekedar kuliner atau hidangan biasa, melainkan di dalam adat Pulau Jawa sebagai simbolis budaya atau filosofi yang mendalam yang telah diwariskan turun-menurun oleh nenek moyang kita, yang bertujuannya itu mempererat tali persaudaraan di antara sanak famili, dan biasanya itu dilakukan setelah sholat Idul Fitri, setelah kita sungkeman kepada kedua orang tua, ya baru makan-makan bersama keluarga. Oke, sudah. Baik, terima kasih Pak. Apakah terdapat perubahan dalam pelaksanaan tradisi Syawalan? Yang jelas banyak perubahan ya, karena kan kondisi masyarakat dari waktu ke waktu berubah. Kemudian juga pengaruh mungkin pekerjaan, mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Jadi tradisi Syawalan itu nggak bisa seramai dulu. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ya ada penurunan lah untuk tingkat keramaian. Juga mungkin sekarang orang lebih praktis ya, kayak ketupat lebih suka beli daripada bikin dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Apakah ada pertanyaan lagi? Yang kedua yaitu bagaimana sih bentuk kebersamaan yang terlihat pada tradisi Syawalan? Kalau untuk kebersamaan sih tidak banyak perubahan ya, karena mungkin itu sudah naluri kita sebagai orang Jawa ya, sebagai orang Islam, yaitu ya kita makan bersama, ya kita berkumpul dengan keluarga bersama, dengan teman dan lain sebagainya. Itu sih kayaknya perubahannya nggak begitu banyak sih untuk kebersamaannya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Melalui kegiatan Syawalan ini, kami berharap agar momen yang penuh berkah ini tidak hanya menjadi sekedar tradisi tahunan, tetapi benar-benar dimaknai sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita semua, dengan saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan. Semoga segala hilaf dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, dapat terhapus sehingga kita kembali bersih dan penuh keikhlasan. Kesimpulan
Kesimpulannya adalah tradisi Syawalan di Tegal bukan hanya sekedar perayaan setelah Idul Fitri, tetapi menjadi simbol kuatnya kebersamaan, rasa syukur, dan pelestarian budaya lokal di Indonesia. Melalui kegiatan seperti sedekah laut, doa bersama, dan berkumpulnya masyarakat, Syawalan mengajarkan pentingnya menjaga hubungan antar manusia sebagai menghormati alam. Tradisi ini membuktikan bahwa warisan budaya tidak hanya dikenal, tetapi terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi.